Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Fahad At-Turki yang dimuliakan oleh Allah, bahwa hidup kita ini adalah merupakan ujian dari Allah. Ujian dari Allah itu ada yang berupa meninggal, mati, atau berupa hidup. Bagaimana kita menghadapi mati? Mati tidak perlu kita takuti, tapi kita tidak mengharapkan mati. Kalau kita mati itu merupakan suatu jalan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yakin bahwa kita akan mati, tentu kita harus berusaha untuk mengumpulkan bekal-bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup pun demikian, ini adalah merupakan suatu ujian dari Allah. Ada orang yang hidupnya enak, ada orang yang hidupnya melarat, ada yang hidupnya menjadi orang bahagia, ada yang susah, ada orang yang hidupnya kaya, ada yang miskin. Itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita menyikapi ujian tersebut. Tentu kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa kita mati itu adalah urusan Allah. Kita kenapa bisa mati? Dan hidup pun urusan Allah, kenapa kita bisa hidup? Semua itu adalah kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Tinggal kita perlu bersabar untuk menghadapi mati dan hidup ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kajian pada malam hari ini kami akan mengkaji tentang fardunya sholat atau arkanus sholat. Kemarin sudah saya sampaikan syarat. Ada syarat sholat, ada syarat sahnya sholat, dan pada malam hari ini adalah rukun-rukun sholat atau fardunya sholat. Apa bedanya syarat dengan rukun? Kalau syarat itu adalah suatu perbuatan yang mengesahkan suatu perbuatan yang ada di luar perbuatan itu sendiri. Contoh syarat sahnya sholat adalah bersuci. Jadi suci itu merupakan suatu syarat sahnya diterimanya sholat. Dan itu dikerjakan di luar sholat, bukan di dalam sholat. Tetapi kalau rukun, ada sesuatu yang dapat mengesahkan suatu perbuatan yang ada di dalam perbuatan itu sendiri. Satu contoh umpamanya takbiratul ihram. Ini adalah merupakan rukun. Rukuk adalah merupakan rukun. Sujud adalah merupakan rukun daripada sholat. Karena itu bisa mengesahkan sholat kita yang dikerjakan di dalam sholat itu sendiri. Nah, apa yang termasuk arkanus sholat? Yang pertama ada al-qiyam fil fariidati lil qadiri alaiha. Jadi termasuk berdiri bagi orang yang mampu dalam melaksanakan sholat wajib, itu adalah merupakan rukun daripada sholat. Artinya apa? Kalau orang itu mampu berdiri untuk melaksanakan sholat, harus berdiri. Tidak boleh pakai teken kalau memang masih sehat.
masih mampu. Tidak boleh sendepelan atau bersandar kepada tiang atau kepada bangunan. Kalau memang kita qadir, mampu untuk berdiri. Tetapi itu adalah untuk sholat wajib. Duhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh. Bagi orang yang mampu harus dilaksanakan sholat itu dengan berdiri. Nah, bagaimana kalau sholat sunat? Sholat sunat adalah keringanan. Walaupun orang itu mampu berdiri, tapi boleh dikerjakan sholat sunat itu dengan duduk. Dengan duduk di kursi atau duduk di bawah. Nah, ini diperbolehkan karena itu adalah sholat sunnah atau nafilah. Tetapi kalau sholat wajib, kalau dia itu mampu, maka harus dilaksanakan dengan berdiri. Fala tasikhul fardhatu min julus lil qadir alal qiyam. Bahkan tidak sah sholat fardunya, sholat wajibnya seseorang yang mampu dilaksanakan dengan duduk, nggak sah sholatnya. Nah, makanya harus hati-hati. Jadi jangan sampai kita itu mampu sholat berdiri, tetapi kita laksanakan dengan duduk. Nah, apa dasarnya? Dasarnya adalah liqaulihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Nah, ini ada sebagai dasar bahwa sholat itu harus dilaksanakan dengan berdiri bagi orang yang mampu berdiri. Juga didasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam li Amran bin Husain, "Sholli qa'iman." Imran, salatlah kamu dengan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau memang kamu itu sakit, tidak mampu berdiri, fa qa'idan, boleh dilaksanakan dengan duduk walaupun itu sholat fardu atau sholat 5 waktu. Jadi kalau memang nggak mampu berdiri karena sakit umpamanya, nggak bisa berdiri kakinya karena ada asam uratnya umpamanya, atau habis dioperasi umpamanya, lah itu baru boleh orang itu melaksanakan dengan duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jambin. Kalau seandainya tidak mampu duduk, bisa dengan berbaring. Ini artinya apa? Bahwa betapa pentingnya ibadah sholat itu. Betapa pentingnya sampai ibadah sholat itu tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun. Selagi orang itu masih akalnya ada, maka orang itu harus tetap menjalankan sholat. Gak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Gak bisa duduk, boleh berbaring. Ini karena pentingnya ibadah sholat. Tidak bisa kita itu meninggalkan atau mewakilkan ibadah sholat untuk orang lain. Maka di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan itu sudah menjadi rumah sakit syariah. Artinya apa? Seluruh karyawan, apa itu dokter atau itu perawat atau penjaga, selalu mengingatkan si pasien itu untuk melaksanakan sholat. Kalau dia bisa berwudu, boleh berwudu. Kalau dia nggak mampu berwudu, sudah disiapkan pasir untuk tayamum, dan itu khusus untuk orang-orang yang tidak mampu menggunakan air untuk berwudu. Kemudian kalau mati pun demikian. Kalau orang yang sudah sakaratul maut, maka orang itu harus didampingi. Kalau keluarganya nggak mampu mendampingi, maka ada yang namanya bagian kerohanian itu mendampingi untuk mentalkin jangan sampai ada mayat itu mati
bukan dalam keadaan Islam. Orang yang sakit itu kalau mau mati, hendaklah ucapan yang terakhir diucapkan oleh pasien itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian bagaimana kalau ada pasien wanita enggak boleh membuka aurat. Seluruh tubuh yang auratnya itu ditutup. Kemudian sudah berusaha untuk pasien laki-laki, itu dokternya laki-laki, kalau perempuan dokternya perempuan. Karena sudah beriktikad bahwa Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan itu adalah rumah sakit syariah. Nah, inilah betapa pentingnya penanaman keislaman kepada orang yang sakit, apalagi kepada orang yang mau meninggal dunia. Bahkan kalau operasi kandungan mau melahirkan, itu dibuatkan pakaian. Dan hanya ada bagian tubuh yang dibuka untuk melaksanakan operasi. Tidak ditelanjangi, tidak boleh memakai busana. Pernah anak saya itu sakit, saya bawa ke rumah sakit Gresik, Ibnu Sina. Ternyata di situ orang operasi itu harus ditelanjangi. Masya Allah, anak saya nangis, perempuan. Seperti itu. Kenapa? Karena belum syariah, belum menjadi rumah sakit Islam, sehingga dokter-dokter itu kalau merawat atau memberikan tindakan kepada pasien itu kadang-kadang tidak Islami. Inilah bagaimana pentingnya orang itu sholat. Yang kedua, an-niyah. Jadi menjadi rukun sholat itu adalah niat. Sebagaimana hadis Nabi, innamal a'malu binniyah. Setiap ibadah yang kita lakukan itu harus ada niat. Kalau tidak ada niat, maka tidak ada bedanya mana yang ibadah dan mana yang tidak ibadah. Jadi niat itulah yang menentukan. Lah kapan kita itu niat? Sudah saya sampaikan pada minggu kemarin bahwa niat orang sholat itu ketika kita bertakbiratul ihram. Jadi ketika kita mengangkat tangan Allahu Akbar, itu terselinap di hati kita, yaitu mentakyin, menentukan sholat yang kita lakukan. Sholat duhur, kita ingat saya sholat duhur. Sholat asar juga demikian. Sebagai makmum juga disampaikan. Jadi itu cara-cara di dalam Islam untuk bagaimana orang itu berniat. Yang ketiga, takbiratul ihram, yaitu takbiratul ihram. Apa yang dimaksud dengan takbiratul ihram? Yaitu takbir mulai sholat dengan menggunakan lafaz Allahu Akbar. Apa boleh diganti Allah Maha Besar? Enggak boleh. Lafaz yang diucapkan ketika kita takbiratul ihram harus menggunakan lafaz Allahu Akbar. Dan ingat, jangan sampai kita mengucapkan takbir Allahu Akbar. Itu beda artinya. Kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kalau Allahu Akbar, Allah itu adalah ketimplung atau kendang. Jadi orang nggak bisa bahasa Arab, itu kadang-kadang ada Allahu Akbar. Seperti ada kebiasaan orang Jawa, salam. Karena terpengaruh dengan logat Jawa, Assalamualaikum, itu salah. Gimana yang benar? Assalamualaikum. Jadi jangan Assalamualaikum, saking tawaduknya, maunya, saking sopannya, justru tambah salah. Jadi lafaz takbiratul ihram adalah menggunakan lafaz Allahu Akbar. Bagi makmum, jangan bersamaan dengan
imam ketika membaca takbiratul ihram Allahu Akbar. Ketika imam sudah Allahu Akbar, makmum baru Allahu Akbar. Jangan bersamaan, apalagi sampai mendahului imam dalam bertakbir. Jadi ketika imam sudah Allahu Akbar, barulah kita mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Loh, apakah makmum juga mengucapkan Allahu Akbar? Iya. Dan jangan sampai ketika kita mengucapkan Allahu Akbar dengan suara yang keras. Cukup kita melafazkan Allahu Akbar itu hanya kita mendengar sendiri. Kalau bisa orang lain nggak usah mendengar. Saya pernah ngimami di Masjid Piyaman. Katanya ada seorang ustadz atau kiai yang menyampaikan bahwa takbir makmum itu harus keras. Ternyata betul. Ketika saya takbir Allahu Akbar, makmumnya itu bewantar Allahu Akbar, bewantar kompak. Nah, padahal dalam aturan fikih itu makmum cukup mengucapkan Allahu Akbar minimal hanya didengar oleh tetangganya yang paling dekat. Jangan sampai terlalu keras. Dan kenapa dinamakan takbiratul ihram? Adalah takbir untuk memulai sholat. Sehingga kalau kita menjadi makmum masbuk, ketika kita ketinggalan, makmum ketinggalan, sedangkan imam sudah ruku umpamanya, kita buka Allahu Akbar, kemudian kita ikut takbir lagi Allahu Akbar, kita ruku atau kita sujud. Jangan Allahu Akbar kemudian kita ruku, Allahu Akbar kemudian kita sujud. Karena apa? Salat itu dibuka dengan takbiratul ihram. Kemudian kalau kita mengikuti imam, ya harus kita buka takbir lagi. Namanya takbir intikal. Jadi fardu yang kedua adalah takbiratul ihram. Sekali lagi, jangan sampai ada di antara kita ketika melafazkan takbir Allahu Akbar, jangan begitu. Yang kedua, ketika kita menjadi makmum, maka takbir kita harus setelah imam melafazkan Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Dan ketika kita bertakbir itu sambil mengangkat tangan, sampai setinggi mana angkat tangan? Ada yang segini, ada yang begini. Tapi di dalam hadis itu seperti ini. Jadi sejajar dengan mangkibai, sejajar dengan pundak. Allahu Akbar. Ya, sambil tangan kita hadapkan ke depan. Maka dalam hadis miftahus salat at-tahur wa tahrimuha at-takbir. Salat itu dibuka dengan suci, bersuci. Wa tahrimuha at-takbir. Apa yang dimaksud dengan tahrimuha at-takbir? Kalau kita sudah takbir, tidak boleh ada ucapan-ucapan yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Makanya haram, tahrim. Jadi tahrimuha adalah at-takbir. Dibuka dengan takbir. Kalau sudah takbir, sudah tidak ada lagi ucapan-ucapan atau lafaz-lafaz yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Seperti yang saya contohkan minggu kemarin, ada seorang yang menyimak temannya yang jadi imam dan salah, dia lupa. Dikiranya dia itu adalah ngaji biasa, sampai dia bilang, ayo diulang lagi, tadi salah bacaannya. Nah, itu termasuk batal sholatnya karena ada ucapan yang mestinya tidak boleh diucapkan ketika di dalam sholat. Makanya tahrim. Wa tahliluha at-taslim. Dan sholat itu diakhiri dengan salam. Kalau sudah salam, barulah kita boleh mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Dan salamnya kemana? Setelah kita salam ke kiri,
Assalamualaikum kanan, kemudian Assalamualaikum kiri. Setelah kiri itulah kita sudah selesai sholat dan kita boleh bercakap-cakap atau berkata-kata yang tidak ada hubungannya sholat karena kita sudah selesai sholat. Ini ada, saya pernah sholat dengan Pak Yasin almarhum. Pak Yasin itu ketika sholat dia kurang sholat, kurang rakaatnya. Ketika diingatkan makmum subhanallah, subhanallah, dia bingung apa yang kurang, apa yang salah. Akhirnya Pak Yasin salam. Setelah salam diberitahu Pak Yasin, tadi salatnya kurang 1 rakaat. Iya toh? Iya. Pak Yasin langsung Allahu Akbar menambah 1 rakaat dan sujud sahwi. Itu boleh. Karena memang ketika sholat tidak dengar diingatkan. Apalagi kalau mengingatkan orang yang telinganya enggak sehat, ini juga sangat susah. Tapi kalau itu tidak berkaitan dengan rukun, mungkin enggak masalah. Tapi kalau rukun, nah ini yang menjadi masalah. Jadi yang ketiga takbiratul ihram. Kemudian qiraatul Fatihah. Membaca Fatihah itu termasuk rukunnya sholat. Kata hadis, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La sholata. La di situ ada orang yang mengatakan tidak sah. La sholata, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Tapi ada yang mengatakan la sholata, tidak sempurna sholat bagi seseorang yang tidak membaca Fatihah. Persoalannya bagaimana kalau kita ini berjamaah, sedangkan imam ini membaca dengan keras. Apakah makmum itu masih membaca Al-Fatihah? Di sini dikatakan ghaira anha tasqutu anil makmum idza jara imamu bil qiraah. Kalau imamnya itu sudah membaca keras, umpamanya 2 rakaat pada waktu maghrib, 2 rakaat pada waktu isya, 2 rakaat awal pada waktu maghrib dan isya dan subuh, imamnya membaca keras, maka gugurlah bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Karena apa? Idz annahu ma'murun bil insat li qiraati imamhi. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada siapapun ketika mendengarkan Al-Qur'an maka harus insat, harus diam. Sebagaimana firman Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Al-A'raf 204. Jadi kalau imam itu membaca keras, maka kewajiban bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah itu menjadi gugur karena kita mempunyai kewajiban untuk mendengarkan bacaan imam. Nabi pun pernah menegur, ada seorang sahabat ketika Nabi ngimami, sahabat itu banyak yang membaca keras, sehingga Nabi merasa terganggu. Kamu kenapa kok masih membaca keras? Saya sedang membaca Al-Quran dan saya merasa terganggu. Kata Nabi, bacaannya imam itu juga bacaannya makmum. Sekarang bagaimana kalau imamnya itu suaranya sir atau enggak jelas? Saat maghrib umpamanya Pak Naim ngimami, rakaat pertama kedua kita enggak dengar. Mungkin Pak Naim itu tidak membaca, atau mungkin karena saking jauhnya kita tidak mendengarkan. Maka kalau si imam itu tidak membaca keras, mestinya dia membaca keras, maka sebagai makmum harus membaca Al-Fatihah. Atau kita nggak dengar bacaannya imam. Ketika imam tidak membaca, ketika imam membaca Fatihah,
makmum itu enggak dengar. Maka makmum tetap harus membaca Fatihah. Tetapi kalau makmum itu mendengarkan imam, bacaan imam, maka cukup bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Al-Fatihah itu ada 7 ayat, mulai dari Bismillah sampai Waladhdallin. Cuma ada pendapat yang membaca Bismillah itu dengan suara jahar keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang langsung membaca Bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu ada. Yang penting membaca Bismillah baik dengan jahriyah atau dengan sirriyah. Nah di Fatihah itu ada 7 ayat. Ada yang menjadi hak Allah, ada yang menjadi hak Allah dan hambanya, dan ada yang menjadi hak hambanya. Mulai dari mana? Hak Allah itu mulai kita membaca Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu adalah hak Allah. Artinya kita itu sedang memuji kepada Allah. Jangan sampai kita itu cara bacanya enggak benar. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu enggak benar. Toto caranya membaca Al-Fatihah. Karena di situ adalah ada hak Allah, ada hak Allah dengan hambanya, dan ada hak hamba dengan Allahnya. Jadi 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah itu. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu hak Allah dengan hambanya dan hak hamba dengan Allah. Iyyaka, hanya Engkau ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi antara hak Allah dan hamba, disitulah yang menjadi syarat mutlak bahwa ibadah bisa diterima karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita lakukan dengan ikhlas. Kemudian hak hamba, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu hak hamba. Artinya disitulah hamba berbicara dengan Allah, minta perlindungan. Jangan sampai kita sesat, jangan sampai kita mengikuti jalan-jalan orang Yahudi dan orang Nasrani. Ghairil maghdub, jalannya orang yang dimurkai oleh Allah. Waladdallin, ad-dallin adalah jalannya orang yang sesat. Nah, itu cara membaca Fatihah. Jadi kembali bahwa ketika imam itu membaca keras jahriyah, maka makmum cukup mendengarkan, dan bacaan imam adalah bacaan makmum. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza kabbarul imamu fakabbiru. Ini perintah, apabila imam bertakbir maka bertakbirlah. Artinya kalau imam sudah Allahu Akbar, maka kita menyusul langsung Allahu Akbar. Wa idza qara'a fa'ansitu. Apabila imam itu membaca fa'ansitu, maka diamlah. Wa idza asarul imam qara'al makmum wujuban. Apabila imam itu sir, membaca dengan pelan, makmum membaca hukumnya wajib. Kemudian yang kelima, rukuk. Jadi rukuk itu termasuk rukun daripada sholat. Bagaimana cara rukuk yang benar? Cara rukuk yang benar
antara kepala dengan unuk ini dan punggung rata. Jadi jangan sampai kita rukuk itu kepala kita ndangak ke atas atau kita ngilu, nggak bisa. Jadi harus rata, kepala sampai punggung ini harus rata. Sehingga katanya ahli fikih, seolah-olah kalau ada air di atasnya punggung itu nggak tumpah. Jadi posisi kepala punggung itu harus rata. Kemudian tangan kita harus begini dan kita letakkan di lutut kita ini, di apa? Dengkul. Jadi dengkul. Nggak boleh kita terlalu mendiluk dan kita tidak terlalu mendangak. Jadi sejajar. Jadi tangan itu letaknya di dengkul dan kita jeber begini, kemudian apa? Punggungnya rata. Ada orang itu yang sholat tangannya itu di garisnya, sehingga apa? Kelihatan bungkrung. Itu nggak benar, rukuk yang nggak benar. Nah, itu rukuk. Kemudian yang paling penting, rukuk itu harus posisinya seperti rukuk dan tulang-tulang kita ketika rukuk itu adalah pada tempatnya. Disitulah kita itu harus bertumuk nina. Jangan sampai seperti ada orang yang sholat terawih 21 rakaat itu ditempuh dengan 7 menit. Jadi sampai kaput makmumnya itu gak karu-karuan. Ibu katanya yang penting gak sholat daripada gak sholat. Loh, jangan yang penting sholat, harus sholat yang benar. Jangan sampai kita itu sholat, kemudian sholat kita nggak benar, nggak ada artinya. Jadi saya katakan kembali, rukuk itu harus sejajar. Posisi tangan ini ada di lutut, di dengkul itu dengan jeber. Kita tidak boleh terlalu mendangak dan tidak boleh terlalu ke bawah. Jadi nggak boleh tangan kita digaris. Dan itu tulang-tulang kita ketika rukuk adalah sudah pas. Sudah ngetrap, jangan terlalu cepat. Nah, sebelum rukuk ada namanya takbir intikal. Takbir intikal itu takbir ketika mau rukuk, Allahu Akbar, kemudian kita rukuk. Setelah kita rukuk, kita bangun dari rukuk. Imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kalau kita itu berjamaah, maka hanya imam saja yang mengucapkan Sami Allahu liman hamidah dan makmum mengatakan Rabbana walakal hamdu. Saya sering mendengarkan makmum itu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, padahal dia itu jamaah. Padahal imam sudah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kecuali kalau kita sholat sendirian, nggak ada masalah. Kalau kita sholat sendirian, kita tetap mengucapkan Sami Allahu liman hamidah dan kita jawab sendiri Rabbana walakal hamdu. Nah, itu ar-raf'u minhu. Dan ketika kita bangun dari rukuk, berdiri, itu harus posisi berdiri. Tulang-tulang kita itu kembali kepada posisi berdiri. Hanya ada perbedaan ulama. Pak, ketika kita habis rukuk itu tangan kita kembali sendekap atau kita turunkan. Ada yang berpendapat dikembalikan ke posisi seperti ini dan ada yang kembali biasa. Nah, masalah kembali dan tidak itu bukan termasuk rukun, tapi yang termasuk rukun adalah kita rukuk dan kita berdiri, harus posisi tulang-tulang kita adalah posisi berdiri. Jangan terlalu cepat. Jadi sebelum imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, kita tidak boleh bergerak untuk berdiri dari rukuk.
Sampai sempurna imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, baru kita ikut sami Allahu liman hamidah. Apa kita berdiri ketika sudah imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Tidak boleh mendahului makmum apa imam. Jadi tunggu sampai imam itu selesai mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian yang kedua sujud. Sujud, bagaimana cara sujud yang benar? Ada orang sujud yang belengkung. Itu enggak benar. Jadi agak mendelosor. Didelosorkan sedikit. Dan ingat ketika sujud itu harus ada 7 tulang yang mengenai bumi atau tempat sholat kita. Jadi tulang yang mana yang harus kena tempat sujud kita? 1, dahi dengan hidung harus kena. Enggak boleh dahinya saja hidungnya enggak kena. Jadi hidung dan dahi itu dihitung 1. Nek hidung pesek piye, Pak? Ya tetep iso. Masa tetap bisa. Nah, kalau hidung yang bangir sedikit saja sudah bisa. Jadi 1 dihitung 1 ini hitung dengan dahi. Pak, apa perlu diosok-osok dahinya ireng? Enggak perlu. Jadi min asari sujud itu tidak hanya karena dahinya hitam, tapi bagaimana ketika kita sholat itu menghasilkan akhlakul karimah. Itu min asari sujud. Tingkah laku kita baik, akhlak kita baik, ibadah kita tambah baik. Bukan ditentukan karena hitamnya jidat atau dahi kita. Nah, yang kedua 2 tangan. Jadi yang pertama 1, yang kedua 2 tangan. Harus kena tempat sujud. Kemudian selanjutnya 2 lutut. 2 lutut atau dengkul itu harus kena tempat sujud. Sudah berapa? Sudah 5. Yang 2 mana? Kaki. Kaki itu ketika sujud harus kena tempat sujud. Ada orang itu yang sholatnya ketika sujud diangkat kakinya. Itu enggak sah. Karena ada anggota sujud yang tidak kena sujud. Jadi 1, 2, kemudian 3, 4 dengkul, kemudian 6, 7 itu adalah kaki. Dan ketika sujud mepet. Kakinya berdiri. Ya, kakinya berdiri. Jadi enggak boleh enggak berdiri kakinya belakang itu. Apalagi sampai diangkat kakinya sehingga posisi kaki tidak mengenai tempat sujud. Jadi posisi tangan di mana? Posisi tangan adalah di bawah dada. Enggak usah didesepkan tangannya gini, tapi biasa saja. Jadi bagaimana kita takbir, Allahu Akbar, kemudian kita turunkan, nah itulah posisi tangan kita ketika kita dalam keadaan sujud. Dan dalam keadaan sujud pun orang itu harus tumuk ninah. Sampai dalam posisi kita sujud itu tulang-tulang kita adalah membentuk atau kita sedang sujud. Katanya hadis, kalau orang itu masih sujud, insya Allah akan selamat dari siksa neraka. Tentu sujud yang benar. Minimal sujud itu kita membaca Subhana Rabbiyal Azim atau A'la itu 3 kali. Tapi nggak usah cepet-cepet. Karena diburu pekerjaan atau diburu apa, kemudian kayak manuk nyucuk gitu. Setelah sujud kemudian duduk. Itu namanya duduk iftiros. Banyak orang-orang itu yang tidak bisa duduk iftiros. Bagaimana duduk iftiros itu? Yaitu duduk di antara 2 sujud atau duduk ketika kita dapat 2 rakaat dari sholat. Duduk iftiros itu adalah kaki kiri kita duduki,
dan kaki kanan kita selempangkan, dan posisi jari-jari itu adalah berdiri dan membuka. Bisa dibayangkan Ibu Bapak? Jadi duduk iftirash itu kaki kiri diduduki, kaki kanan diselempangkan ke belakang, dan posisi jari-jari adalah berdiri. Bisa digambarkan ya? Ya, itu namanya duduk iftirash. Kadang-kadang orang nggak bisa duduk. Yang diduduki apa? Ini lho apa jenenge? Benda apa jenenge ku? Pucuke sikilku. Tumit. Tumute dipepetno ge ganjel bokong. Itu ada orang yang begitu. Karena nggak pernah ngaji fikih. Sementing duduk. Padahal duduk itu ada aturannya. Jadi duduk iftirash itu kaki kiri diduduki, kaki kanan diselimpangkan ke belakang, dan posisi kaki adalah dalam keadaan berdiri. Jangan dibengkokkan gini, kecuali kalau sudah sakit nggak bisa, nggak apa-apa. Itu namanya duduk iftirash. Kalau duduk terakhir namanya duduk tawarruk, yaitu kaki kiri ditumpuki kaki kanan. Kaki kiri ditumpuki kaki kanan, dan kaki kanan mengarah ke belakang. Itu namanya duduk iftirash. Jadi ar-raf'u, bangun dari sujud. Liqauli sallallahu alaihi wasallam lil masih salatihi summasjud hatta tatma'inna sajidan. Bahwa orang sujud itu hatta tatma'inna sajidan, sampai tenang sujud itu. Jangan tergesa-gesa. Kemudian sumarfa hatta tatma'inna jalisan, setelah sujud kemudian bangun sampai posisi duduk dengan sempurna. Waliqaulihi ta'ala, dan juga berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah. Ini termasuk rukun yang ke-8. Kemudian rukun yang 9, tumakninah fir ruku' wasujud wal qiyam wal julus. Jadi maksudnya setiap gerakan sholat itu harus ada tumukninanya. Ketika kita berdiri dari bawah atau dari rukuk harus berdiri tegap. Ketika kita rukuk juga harus ada tumukninanya, berdiri sebentar. Ketika kita sujud juga harus ada tumukninanya, berhenti sebentar. Itu namanya tumuknina. Dan ketika duduk kita pun bertumuknina. Kemudian yang ke-10 assalam, yaitu mengucapkan salam. Salam terpendek assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah itu sudah boleh. Jadi dianggap selesainya sholat itu adalah ketika imam atau ketika kita kalau sholat sendirian sudah menengok ke kiri. Itu tandanya sudah selesai sholat. Jangan sampai ketika imam itu baru menengok ke kanan, kemudian kita menengok. Tunggu imam itu sampai menengok ke kiri, baru kita menengok ke kanan dan langsung ke kiri. Nah, ketika kita salam, maka posisi tangan itu ada di lutut kita. Dan ketika kita tasyahud membentuk angka 53. Ini 50, ini 3-nya. Ya. Jadi membentuk angka 53. Ini cara bernyuding. Apa nyuding? Menunjuk. Ya, penting paham. Jadi bernyuding itu posisinya ini 3, ini 5 Arab. Jadi angka 53. Kok ada yang digerak-gerakkan? Ya, ada yang menggerak-gerakkan. Kemudian kita kapan mulainya menunjuk itu?
Yaitu ketika kita awal at-tahiyatul mubarakatus atau at-tahiyatulillah, itu dari awal kita sudah menunjuk jari kita. Kemudian rukun yang selanjutnya at-tartib bainal arkan. Harus urut. Jangan sampai kita sholat itu mendahulukan sujud kemudian mengakhirkan rukuk. Atau kita mendahulukan salam mengakhirkan rukuk atau sujud. Itu namanya nggak tertib. Jadi tertib itu yang mulai dari takbir, kemudian kita membaca surat, kita membaca Fatihah, kemudian membaca surat, kita rukuk dan seterusnya, itu harus tertib sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah sholat yang kita harus meniru beliau. Shollu kama ra'aitumuni usolli, itu harus selalu kita jaga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah beberapa rukun sholat. Dan itu kalau kita tidak sesuai dengan rukun yang saya sampaikan tadi itu, berarti sholat kita itu kurang atau tidak benar atau tidak sah. Ini ada surat. Tanya Pak, ya. Batas ketinggalan makmum dalam satu rakaat itu sampai mana? Apakah ketinggalan Fatihah atau sampai bacaan surat? Kalau dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, man adraka rakaatan faqad adraka sholat. Atau dalam hadis lain, man adraka ruku faqad adraka sholat. Artinya apa? Orang itu dianggap ketinggalan, harus mengganti ketika makmum itu tidak mendapatkan rukuknya imam. Kalau selagi orang itu atau makmum itu mendapatkan atau bersama-sama rukuk dengan imam, maka itu tidak dianggap ketinggalan. Ini pendapat yang paling kuat. Tapi ada yang berpendapat seperti Persis. Persis itu mengatakan orang itu masbuk atau ketinggalan kalau sudah ketinggalan membaca Fatihah. Padahal kalau ada ayat yang panjang, loh, wong ayatnya masih panjang kok kita dianggap ketinggalan. Jadi pendapat yang paling kuat, dan ini saya jumpai di mana-mana, baik itu di Mesir atau itu di Mekah atau di Madinah, selagi orang itu masih mendapatkan rukuknya imam, maka orang itu tidak dianggap masbuk atau ketinggalan. Dalilnya man adraka ruku'an atau man adraka ruk'atan faqad adraka sholat. Siapa orang yang mendapatkan rukuknya imam atau rukuk berserta imam, maka itu tidak dianggap masbuk. Nah, umpamanya kalau orang itu berpendapat bahwa dianggap ketinggalan itu kalau sudah ketinggalan surat Fatihah, bagaimana kalau seandainya kita itu berjamaah sholat asar atau sholat duhur yang kita nggak mendengarkan imam? Apakah imam itu sudah membaca Fatihah atau belum? Apakah imam itu masih membaca Fatihah atau belum? Kemudian kita bersama-sama jamaah dengan imam, itu bagaimana kita mengukurnya? Kita itu dianggap masbuk kalau orang berpendapat bahwa orang yang ketinggalan membaca Fatihah itu dianggap ketinggalan satu rakaat. Ya, kalau isya umumnya bisa, atau maghrib 2 rakaat, 1 pertama kedua bisa, subuh bisa. Tapi kalau pas rakaat ketiga, rakaat keempat isya, itu kita nggak dengar. Umpamanya kita masuk jamaah, kita ketinggalan, kemudian makmum itu hanya dapat berapa saat beserta imam, apakah kita juga termasuk masbuk? Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, pendapat yang paling kuat, orang itu harus mengganti rakaat atau harus menambah rakaat
atau dianggap masbuk atau ketinggalan ketika orang itu tidak rukuk bersama-sama imam. Selagi orang itu masih rukuk berserta imam, maka orang itu tidak dianggap harus menambah rakaat yang tertinggal. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira ini yang bisa kami sampaikan karena waktu sudah mendekati Isya, bahkan mungkin sudah Isya. Mari pengkajian kitab fikih Minhajul Muslim ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.